Swastiastu. Om Swastiastu. Kabeh selamat di Menelakai, salam sujud kerana melembang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini yaitu untuk menjelaskan tentang vertebrata dan intervertebrata. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Cynthia. Nama saya Novita Teresa Ayulia. Nama saya Namidaya. Baik teman-teman, seperti yang kita tahu, vertebrata adalah hewan-hewan yang memiliki tulang punggung belakang. Jadi kami mengambil ikan, burung, dan ular. Jadi saya pertama-tama menjelaskan apa itu vertebrata. Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang sebagai bagian utama dari rangka tubuhnya. Tulang belakang ini tersusun dari ruas-ruas tulang yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai penopang tubuh, pelindung sumsum tulang belakang, serta membantu hewan bergerak dengan lebih teratur dan kuat. Gambaran vertebrata secara umum termasuk hewan yang memiliki tingkat perkembangan tubuh lebih tinggi dibandingkan intervertebrata, hewan tanpa tulang belakang. Hal ini karena vertebrata sudah memiliki sistem saraf pusat yang berkembang, otak dan sumsum tulang belakang, sistem peredaran darah yang utuh, organ tubuh yang lengkap dan kompleks seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan alat reproduksi. Rangka dalam atau endoskeleton yang terbuat dari tulang atau tulang rawan tulang belakang pada vertebrata tidak hanya sebagai penopang tetapi juga memungkinkan tubuh memiliki bentuk yang tetap sehingga memudahkan pergerakan seperti berjalan, berenang, terbang atau melata. Selain itu, vertebrata juga memiliki kepala yang jelas, di mana terdapat otak sebagai pusat pengendalian tubuh dan alat indera seperti mata, telinga, dan hidung yang berfungsi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Baik, untuk hewan-hewannya, teman-teman saya akan menjelaskannya. Menjelaskan tentang struktur tubuh ikan. Fish, tulang belakang vertebrata merupakan ciri utama vertebrata. Tersusun dari banyak ruas tulang yang fleksibel. Fungsi menopang tubuh ikan, melindungi sumsum tulang belakang, membantu gerakan berenang bersama otot tubuh. Otot ikan tersusun bersegmen miomer yang bekerja bersama tulang belakang untuk menghasilkan gerakan bergelombang. Dua, kerangka skeleton terdiri dari dua jenis, ikan bertulang keras, kerangka dari tulang sejati, ikan bertulang rawan. Kerangka dari tulang rawan misalnya hiu, fungsi memberikan bentuk tubuh, melindungi organ dalam tempat melekatnya otot. Beberapa ikan juga memiliki gelembung renang untuk mengatur kedalaman. 3. Insang, gills. Alat pernapasan utama ikan terdiri dari filamen insang, lembaran tipis lemnia, tempat pertukaran gas, mekanisme air termasuk melalui mulut, melewati insang, keluar melalui celah insang. Oksigen diserap, karbon dioksida dikeluarkan. Pada ikan bertulang keras, insang dilindungi oleh operculum tutup insang. Sirip, fins, jenis-jenis sirip dada mengatur arah, sirip perut menjaga keseimbangan, sirip punggung stabilitas, sirip anal menjaga posisi tubuh, sirip ekor perdorongan utama untuk berenang, fungsi bergerak maju, menjaga keseimbangan tubuh, mengubah arah dan cepat. 5. Sisik dan lendir. Sisik melindungi tubuh dari benturan dan predator. Jenis bisa berbeda. Lendir, mukus, mengurangi gas air, memudahkan berenang, melindungi dari infeksi dan parasit. Kombinasi keduanya membuat tubuh ikan
dinamis. Urat sisi. Sistem indera khusus berupa garis di sisi tubuh, mengandung sel sensorik yang peka terhadap getaran air, perubahan tekanan, fungsi mendeteksi keberadaan mangsa atau predator, membantu navigasi di air berut dan gelap. Sinkronisasi gerakan dalam kelompok. 7 jantung dan 2 ruang terdiri dari 1 atrium serabi, 2 partikel bilik. Sistem peredaran tunggal darah hanya sekali melewati jantung dalam siklus. Alur jantung insang ambil oksigen seluruh tubuh kembali ke jantung efisien, cukup untuk membutuhkan ikan yang hidup di air. Kesimpulan, ikan memiliki struktur tubuh yang sangat sesuai dengan kehidupan di air, yaitu insang yang bernapas di air, sirip untuk berenang dan keseimbangan, urat sisi sebagai indera khusus, tubuh licin dan orka dinamis, serta sistem peredaran dan rangka yang mendukung kehidupan akuatik. Saya akan menjelaskan tulang belakang. Ular memiliki 200 sampai 400 lebih ruas tulang belakang. Setiap ruas dihubungkan oleh sendi yang sangat fleksibel. Fungsi memberikan dukungan tubuh tanpa kaki, memungkinkan berbagai jenis gerakan, lateral undulation, bergelombang di tanah atau air, concertina melipat seperti begas, rectilinear merayap lurus biasanya pada ular besar. Otot-otot menempel pada tulang ini untuk menghasilkan gerakan kuat. Tulang rusuk. Hampir setiap ruas tulang belakang memiliki sepasang tulang rusuk. Fungsi melindungi organ dalam, yaitu jantung, paru-paru, usus, membantu pergerakan atau menopang tubuh saat merayap, berperan dalam pernapasan. Ular tidak punya diafragma, pernapasan dibantu gerakan tulang rusuk. Tengkorak kinetik. Tengkorak ular sangat fleksibel dan tidak kaku. Rahang bawah kiri dan kanan tidak menyatu kaku, melainkan dihubungkan ligamen elastis. Fungsi memungkinkan ular menelan mangsa utuh yang ukurannya lebih besar dari kepala. Tulang rahang dapat bergerak secara bergantian untuk menarik makanan masuk. Beberapa ular memiliki taring berbisa untuk melumpuhkan mangsa. Sisik ventral terletak di bagian perut bawah tubuh. Bentuknya lebih besar dan pipi dibandingkan sisik lainnya. Fungsi memberikan daya cengkeram pada permukaan, membantu ular mendorong tubuh ke depan saat bergerak, sangat penting untuk mobilitas terutama di darat. Jantung 3 ruang terdiri dari 2 atrium, 1 ventrikel yang belum terpisah sempurna. Alat indera khusus lidah bercabang digunakan untuk mengambil partikel bau di udara, diteruskan ke organ Jasopson di langit-langit mulut. Deteksi kedua atrium, 1 ventrikel yang belum terpisah sempurna. Alat indera khusus lidah bercabang digunakan untuk mengambil partikel bau di udara, diteruskan ke organ Jasopson di langit-langit mulut. Deteksi getaran. Ular tidak punya telinga luar tapi bisa merasakan getaran tanah melalui tubuh. Kulit dilapisi sisik keratin yang kuat. Fungsi melindungi tubuh dari luka dan predator, mengurangi kehilangan air. Ular mengalami ekdisis secara berkala untuk pertumbuhan, menghilangkan parasit. Kesimpulan, ular memiliki adaptasi tubuh yang sangat khusus, yaitu tubuh panjang tanpa kaki tetapi sangat fleksibel, tengkorak unik untuk menelan mangsa besar, sistem indera canggih meski tanpa telinga ular, sisik dan otot yang mendukung pergerakan efisien. Sekarang ada burung, yaitu Apis. Berikut adalah bagian penting tubuh burung sebagai
sebagai hewan vertebrata. Ciri khas vertebrata yang menopang tubuh dan melindungi serat tulang belakang. 2. Tulang pneumatis, tulang berongga dan ringan untuk memudahkan terbang. 3. Paru, pengganti gigi, bentuknya disesuaikan dengan jenis makanannya. 4. Bulu, penutup tubuh yang berfungsi menjaga suhu tubuh dan membantu terbang. 5. Sistem pernapasan khusus, memiliki paru-paru dan kantong udara untuk menyimpan cadangan oksigen agar efisien saat terbang. 6. Jantung 4 ruang, menompa darah dan efisien menjadikan burung hewan berdarah panas. 7. Tulang dan dada, sternum yang lebar, tempat melekatnya otot dada yang kuat untuk menggerakkan sayap. Baik, itulah hewan-hewan dari vertebrata dan saya akan menjelaskan pengertian dari intervertebrata. Pengertian intervertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Berbeda dengan vertebrata, tubuh intervertebrata tidak disokong oleh rangka dalam dari tubuh intervertebrata, tetapi ada yang memiliki rangka luar atau exoskeleton atau tubuh lunak tanpa pelindung keras. Gambaran hewan intervertebrata secara umum. Intervertebrata merupakan kelompok hewan paling banyak di bumi, sekitar 95% dari seluruh spesies hewan. Mereka dapat hidup di berbagai habitat, mulai dari air laut, air tawar, darat, hingga di dalam tubuh makhluk hidup lain atau disebut parasit. Jadi kami mengambil yaitu siput atau gastropoda. Siput termasuk intervertebrata dari filum Mollusca kelas Gastropoda. Bagian pentingnya sebagai berikut. Yang pertama, cangkang, melindungi tubuh, menyimpan kalsium dan mencegah dehidrasi. Dan yang kedua, kaki perut, berotot lebar untuk bergerak dengan mengeluarkan lendir. Dan yang ketiga, massa visceral, berisi organ pencernaan, pernapasan, ekskresi, dan reproduksi. Dan yang keempat, mantle, menutupi massa visceral, sereksi cangkang, dan membentuk rongga untuk pertukaran zat. Yang kelima, radula, lidah bergigi distrofosis untuk mengikis atau menangkap makanan. Yang keenam, tentakel dan mata, tentakel untuk indera perabaan dan penciuman, mata di ujungnya untuk merespon cahaya. Yang ketujuh, organ pernapasan, biasanya merupakan paru-paru untuk siput darat atau insang untuk siput air. Dan yang kedua, kami mengambil Echinodermata atau bisa dibilang bintang laut. Bintang laut termasuk intervertebrata dari filum Echinodermata. Bagian pentingnya antara lain, yang pertama, cakra pusat dan lengan. Cakra pusat sebagai kontrol tubuh, lengan berisi organ penting dan memungkinkan gerakan serta menangkap mangsa. Dan yang kedua, sistem pembuluh air atau ambula crawl, digunakan untuk bergerak dengan kaki, tabung makan dan pertukaran zat. Dan yang ketiga, endoskeleton atau kapur, terbentuk dalam lempengan kapur yang melindungi tubuh dan memberikan struktur. Dan yang keempat, pedicellarium, struktur seperti penjepit yang menangkap makanan dan membersihkan tubuh. Yang keenam, madreporid, lubang masuk air untuk sistem pembuluh air. Yang keenam, sistem pencernaan, memiliki mulut di permukaan bawah dan anus di permukaan atas. Beberapa spesies bisa mengembalikan perut untuk makan. Dan yang terakhir, indera khusus, bintik mata di ujung lengan pada ketukan cahaya serta memiliki sel-sel yang merespon sentuhan dan kimiawi. Dan yang terakhir kami mengambil hewan yaitu cacing atau worm. Cacing termasuk kelompok intervertebrata dengan berbagai filum seperti Annelida atau cacing gelang, nematoda atau cacing glik, dan Flatyhemilises atau cacing pipi. Berikut bagian pentingnya. Yang pertama, tubuh bersegmen atau Annelida atau tidak bersegmen atau nematoda Flatyhelminthises sebagai bentuk dalam tubuh. Segmen pada
Annelida memungkinkan gerakan efisien dan penyebaran fungsi organ. Dan yang kedua, sistem pencernaan. Annelida memiliki sistem lengkap mulut hingga anus. Flammabilitas memiliki sistem gratovakular tanpa anus. Nematoda memiliki sistem lengkap dengan tabung pencernaan. Dan yang ketiga, organ ekseresis. Annelida memiliki dendridium. Flammabilitas memiliki sel bakar. Nematoda memiliki sistem ekspresi khusus seperti kelenjar Renete. Sistem saraf umumnya memiliki sistem saraf tangga tali dengan Golgia sebagai pusat kontrol, serta indera cium dan sentuhan. Dan yang kelima, pelindung. Annelida memiliki kutikula tipis. Beberapa cacing memiliki sisik atau lapisan lendir untuk melindungi tubuh dan mengurai gesekan. Yang keenam, sistem reproduksi. Bisa hermafrodit atau Annelida sebagai Phlahelmites atau Odysseus atau Nematoda sebagai Phlamitises dengan organ reproduksi yang sesuai. Setae atau Annelida, bulu kecil pada tubuhnya yang membantu bergerak dan menahan diri pada permukaan. Jadi sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan pramasangka.